Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang Project Environment dan Manager Role, di mana ini merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Pengembangan Teknologi Informasi, di mana kebetulan pada semester ini saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah tersebut. Untuk video kali ini saya tidak ada kamera, itu kebetulan saya sedang di luar rumah, jadi saya di laptop saya yang saya gunakan ini tidak ada kamera. Jadi mohon maaf sekali lagi seperti itu. Jadi nanti selama beberapa video ke depan saya akan membahas tentang kurang lebih tentang manajemen pengembangan teknologi informasi, di mana materi ini akan saya pecahkan menjadi 3 bagian. Yang akan saya terangkan saat ini adalah bagian yang pertama. Bersama saya di kanal Mas John. Keep watching. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, ya, bahwa materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Pengembangan Teknologi Informasi. Mungkin saya akan memulai dari sebuah istilah bahwa hidup ini adalah sebuah proyek, ya, di mana proyeknya ini dimanajeri gitu ya, diatur oleh Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang jadi artinya hidup itu pasti punya tujuan. Seperti yang sudah disampaikan di surat Adz-Dzariyat ya, ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," bahwa dan aku di sini ada Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Artinya tujuan kita itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kehidupan kita ini adalah sebuah proyek. Nah, kita pun juga harus menyelesaikan proyek yang sudah kita rancang secara pribadi. Ya. Artinya apa? Rencana, kita pasti punya rencana dan kita pasti juga punya tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk menyelesaikan rencana tersebut. Ya. Artinya kita sudah mengatur diri kita dalam sebuah proyek, ya, di mana proyeknya itu adalah proyek dari diri kita sendiri. Baik, ini kurang lebih bahasan saya nanti dalam 3 video ke depan, ya. Yang pertama ada apa itu proyek, ya. Yang kedua ada proyek constraint atau project constraint. Yang ketiga ada organizational program, portfolio, and project. Lalu ada project management process. Ini mungkin akan saya bahas di video selanjutnya. Ya. Project life cycle. Terus ada project management officer, ada environment influence project, dan the role of project manager. Jadi yang ke-8 ini akan saya bahas juga nanti di video ketiga. Jadi saya pecah menjadi 3 bagian. Oke, saya akan mulai dengan apa itu project. Ya. Project itu adalah sebuah usaha keras yang diambil sementara, ya, usaha keras yang sementara yang diambil untuk membuat sebuah produk, service, layanan, ataupun sesuatu hasil yang unik, yang berbeda bisa jadi. Ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah usaha keras, atau di sini endeavor, ya, yang diambil. Ya. Jadi ada kata kuncinya di sini, ya, temporary, endeavor, dan undertaken. Ya. Yang tujuannya apa? Untuk membuat sesuatu yang unik, bisa bentuknya produk, service, ataupun sesuatu hasil. Nah, kenapa proyek itu diambil? Ada beberapa alasan, ya. 4 alasan gitu. Yang pertama ada memang permintaan dari pasar. Jadi memang proyek itu dibuat karena permintaan dari pasar. Misalnya contohnya jalan gitu.
jalan raya. Karena kebutuhan pasar bahwa masyarakat itu butuh jalan raya. Maka diadakanlah proyek jalan raya. Kayak atau kalau kita bersinggungan dengan IT itu ya, proyek pembuatan aplikasi apa misalnya sensus penduduk nih, kemarin belum lama kita baru melaksanakan sensus penduduk gitu. Karena memang kebutuhan pasar, kebutuhan akan sensus penduduk. Atau pembuatan misalnya mungkin yang lagi sedang sekarang aplikasi untuk asesmen mandiri COVID-19 seperti itu. Ya. Memang kebutuhan pasar gitu. Orang membutuhkan asesmen mandiri, maka dibuatlah aplikasi tersebut. Yang kedua, alasan kedua itu adalah customer request. Memang permintaan dari customer. Kalau tadi market itu memang masyarakat yang membutuhkan, kalau customer ini hanya orang tertentu atau organisasi tertentu yang membutuhkan. Misalnya katakanlah rumah sakit itu sebagai customer membutuhkan aplikasi SIM rumah sakit. Nah, itu berarti memang customer request. Berikutnya memang dari kebutuhan organisasi. Misalnya kebutuhan akan sistem manajemen akademik, ya. Atau mungkin di sini kalau kita di lingkup UI ada gateway UI, memang itu kebutuhan akan akademik, ya. Kebutuhan akan organisasi sehingga sistem itu harus dibuat gitu. Jadi ketika pembuatan harus ada proyek gitu. Nah, yang terakhir adalah legal requirement. Ya, jadi proyek ini diambil karena ada urusan legal, misalnya kebutuhan akan data untuk data pendidikan tinggi, misalnya seperti itu. Karena setiap universitas misalnya harus melaporkan data mahasiswa, maka nanti universitas membuat sebuah sistem yang mempermudah untuk pelaporan data mahasiswa tersebut, misalnya. Nah, dibentuk dalam sebuah proyek. Ya, itu beberapa contoh alasan kenapa proyek itu diambil. Cuman alasan tersebut akan dikategorikan menjadi 4 bagian ini. Ada market demand, ada customer request, ada organization need, atau ada legal requirement. Oke. Nah, kalau tadi ada project, lalu ada kenapa orang project itu harus diambil. Nah, di sini ada istilah project management. Project management itu adalah aplikasi dari proses, ya, knowledge, skills, pengetahuan dan juga skills, dan juga pengalaman untuk mencapai objektif atau tujuan dari proyek. Jadi pengaplikasian dari proses, ya, proses katakanlah di sini ada pembuatan software, berarti proses pembuatan software ataupun aplikasi. Terus ada knowledge, ada pengetahuannya. Membutuhkan machine learning misalnya, itu butuh pengetahuan, dan juga skills, ya, artinya butuh orang yang bisa programming, butuh orang yang bisa desain seperti itu, dan juga pengalaman. Ini pengalaman di sini melihat kondisi yang ada. Kalau ini nanti harus diselesaikan seperti apa untuk mencapai tujuan. Ya, tujuan dari sebuah project itu. Artinya tujuannya adalah membuat aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai requirement, sesuai permintaan dari sesuai kebutuhan dari tadi stakeholder seperti itu, yang tadi punya alat, ada market demand, ada customer ataupun organization need ataupun legal requirement seperti itu. Nah, dalam menjalankan sebuah proyek itu ada beberapa constraint. Constraint utamanya itu ada 3 sebetulnya. Ada scope, ada cost, dan juga ada time. Nah, di sini ada pengembangan juga, di sini ada risk, quality, dan resource. Mungkin saya akan bahas yang scope terbesar dulu. Nah, di sini ada titik. Ya, perhatikan di sini ada titik. Nah, titiknya katakanlah yang merah ini titik terbesarnya, karena kita menggunakan segitiga yang paling luar, yang terbesar, ada scope, cost, dan time. Ketika titik ini kita geser, artinya akan mempengaruhi titik-titik yang lain. Misalnya, ada gini, di sini ada scope, ada cost,
ada time ya. Ketika titik ini saya geser ke time, artinya sebuah proyek itu harus dilaksanakan dalam waktu singkat. Berarti ya, dia akan menjauh dari dari scope. Ya. Cakupannya akan makin sedikit karena waktunya lebih cepat dan cost-nya akan lebih mahal. Ya, karena waktunya cepat, jadi cost-nya akan lebih mahal. Artinya apa yang harus dikeluarkan jauh akan lebih banyak. Tapi ketika kita geser katakanlah ke scope, ya, artinya requirement-nya dilengkapi, dikomplekskan, maka dia akan jauh dari cost maupun dari time. Artinya biayanya juga akan mahal, time-nya juga, waktunya juga akan lama. Tapi ketika kita mau dekatkan ke cost, artinya murah, sesuatu yang murah, artinya sama juga, scope-nya nanti akan sedikit, waktunya juga lama. Artinya kalau mau project itu seimbang di tengah. Ya. Jadi semuanya dapat. Baik, nah di sini ada risk, ada quality. Titiknya juga masih masing-masing di sini. Sebenarnya penjelasannya kurang lebih sama. Ketika kita ngejar scope, otomatis dia akan risk-nya akan lebih kompleks dan quality-nya juga akan lebih bagus ya. Quality-nya nanti juga agak kurang karena tadi kita lihat scope, tapi kalau kita kejar quality, scope-nya bisa jadi lebih kecil ya. Risk-nya juga bisa jadi lebih kecil tapi quality-nya bisa bagus. Seperti itu. Nah, sama juga di sini kalau kita geser, cost dia akan menjauh dari resource, ya, sumber daya dan juga risk. Tapi kalau kita dekatkan ke risk, nanti cost-nya akan tinggi, ya, resource-nya juga akan kebutuhan resource-nya juga akan tinggi. Seperti itu. Ya. Sama juga, nah proyek ini idealnya memang ada di tengah ini. Jadi seimbang antara risk, quality, resource, cost, scope, dan time. Nah, itu sesuatu yang mempengaruhi sebuah proyek. Ya. Bisa tadi bisa dianalogikan dengan titik-titik yang bergeser. Kalau mau cepat ya berarti dengan biaya mahal, dengan sumber daya yang juga banyak butuhnya karena kan cepat. Quality-nya juga bisa jadi berkurang karena cepat. Yang penting jadi. Ya, scope-nya juga berkurang dan tingkat risk-nya juga berkurang. Tapi ketika kita dekatkan ke cost murah gitu ya, artinya waktu yang dibutuhkan lama, sumber dayanya juga sedikit, risk-nya sedikit, quality-nya entah gitu kan, terus scope-nya juga pasti sedikit seperti itu. Memang idealnya sebuah proyek itu bisa memenuhi yang segitiga putih yang ada di tengah. Jadi seimbang. Oke, nah dalam menjalankan sebuah proyek gitu, ada strategi yang perlu dilakukan oleh sebuah organisasi, terutama tadi ada program, ada portofolio, ada project. Ya. Gambar yang sebelah kiri ini menggambarkan strategi sebuah organisasi gitu ya, dalam dapat menawarkan proyeknya sehingga dia bisa menjalankan proyek dengan betul seperti itu, dengan baik, sehingga orang lebih cenderung memilihnya. Yang pertama dia harus punya portofolio, ya, di mana portofolio ini itu merupakan bagian dari program biasanya. Nah di sini ada sampel portofolio ya dari program, misalnya program pengembangan aplikasi sistem manajemen rumah sakit seperti itu. Nah, nanti akan dipecah jadi beberapa proyek di dalamnya. Tapi bisa jadi portofolio ini hanya satu buah proyek. Bisa jadi program itu juga dipecahkan menjadi program-program kecil. Bisa jadi juga portofolio itu berasal dari portofolio lain yang berasal dari program lain. Artinya proyek itu ada di level yang ketiga. Seperti itu. Nah, program dan project management itu fokus melaksanakan program dan proyek di jalan yang benar
Dan portofolio manajemen itu fokus pada mengerjakan program dan project yang benar. Kalau di sini di jalur yang betul, ya. Kalau di sini pekerjaannya betul, ya. Itu perbedaannya. Nah, di sini ada di gambar yang sebelah kanan. Di sini yang sumbu Y itu adalah business value, di sumbu X-nya adalah time, ya. Sebuah organisasi itu untuk bisa mencapai future state itu artinya naik ya, business value-nya naik, lalu time-nya juga yang dibutuhkan lebih banyak. Untuk menaikkan sebuah business value dia perlu waktu yang cukup lama, ya. Dan di sini kita perlu proyek. Artinya untuk menjadi sebuah organisasi yang dikenal, kita butuh waktu untuk dikenal dan butuh banyak portofolio, ya. Saya sebutnya lebih sederhana portofolio itu untuk diketahui oleh orang banyak, ya. Misalnya contohnya misalnya saya gitu di pusat studi forensik gitu, untuk kita dikenal banyak orang sampai dengan punya proyek-proyek yang besar gitu, bisa nanganin proyek yang besar, itu kita butuh waktu. Artinya kita berkembang, ada proyek A, ada aktivitas A, portofolio A, dan B, dan C, seterusnya, sehingga orang makin banyak makin kenal kita, dan artinya kita bisa mencapai business value yang baik, seperti itu. Sepertinya ini jadi yang terakhir dulu gitu ya. Bagian ini jadi yang terakhir dulu dari bagian yang pertama. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan, atau jika dari penjelasan saya tadi ada yang kurang tepat, mohon saya bisa diberikan saran ataupun kritik, silahkan tuliskan di komentar di bawah, ya. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini, subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di video yang lain, di kesempatan yang lain, ya. Artinya di sambungan dari video ini, yaitu di bagian kedua, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.